Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan pagi kali ini. Gimana nih kabarnya? Masih pada semangat atau ada yang belum sarapan pagi ini? Oh, ya nanti setelah pertemuan kali ini bisa langsung sarapan, pergi ke kantin dan menikmati sarapannya karena kita tidak lagi berpuasa. Jadi sebelum kesini teman-teman di kelas ikut mata pelajaran apa bersama ibu atau bapak siapa? Oh iya. Ini teman-teman sudah pada tahu atau belum ini kita dikumpulkan di sini itu dalam rangka apa? Belum tahu. Kalau belum tahu ya di sini kita akan melaksanakan namanya konseling kelompok. Ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Oh belum, oke. Mungkin sebelum kita mengawali kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa bermunajat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada pagi hari ini bisa mendatangkan manfaat dan berguna bagi kehidupan kita di kemudian hari. Mungkin salah satu dari teman-teman semua ada yang ingin memberi doa, silahkan. Ya, terima kasih kepada mbaknya yang sudah membimbing doa pada pertemuan kali ini. Untuk mengawali pada kegiatan kali ini, kan tadi teman-teman belum mengetahui ya itu namanya konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu memiliki konsep jadi suatu pemberian layanan yang ditujukan atau diberikan kepada sejumlah individu dalam setting kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok untuk berdiskusi membahas suatu permasalahan yang mungkin nanti kita sepakati bersama untuk dientaskan. Jadi dalam konseling kelompok ini diminta untuk nanti teman-teman semua bisa berpartisipasi aktif dalam mengungkapkan ide-ide pemikirannya dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseling kita nantinya. Jadi kita kan tadi sudah berdoa nih. Untuk yang tahap selanjutnya itu dalam konseling kelompok ini, karena konseling kelompok ini sifatnya itu lebih ke rahasia, jadi ada beberapa asas yang harus kita taati pada konseling kali ini. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini meminta teman-teman semua itu secara ikhlas, jadi tanpa paksaan datang ke sini melakukan konseling kelompok dengan sukarela. Kemudian asas keterbukaan, di mana keterbukaan ini meminta teman-teman secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi terkait mungkin nanti menceritakan permasalahannya dan lain sebagainya. Dan yang seterusnya itu dalam asas kenormatifan, di mana meminta teman-teman semua menjaga perilakunya selama sesi konseling kelompok kali ini. Dalam artian nanti ketika ada teman yang sedang bercerita, tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraannya, ataupun nanti ketika ingin izin ke belakang atau mungkin melakukan ingin izin mengangkat telepon apa gimana, bisa acungkan tangan. Jadi yang kemudian
yang terakhir itu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini harus wajib untuk kita laksanakan selamanya. Jadi dengan artian apapun yang kita bahas, apapun yang kita ceritakan dari diskusi kali ini, hanya kita saja yang tahu dan kita tidak boleh mensebarluaskannya. Jadi dalam konseling kelompok kali ini meminta teman-teman semua untuk menjaga kerahasiaan daripada permasalahan dari salah satu konseli nantinya yang akan kita entaskan permasalahannya. Jadi untuk mempererat daripada atau dalam istilahnya sebagai bentuk ikatan sumpah atau janji agar kita tidak menyebarluaskan apa yang kita diskusikan kali ini, marilah kita melaksanakan ikrar. Untuk itu teman-teman semua bisa taruh tangan kalian di sebelah dada kiri kalian dan kalian bisa menirukan ucapan saya berjanji tidak akan menyebarluaskan apapun yang kita bahas dalam konseling kelompok kali ini ke orang lain. Dan apabila saya menyebarluaskannya, saya akan menerima konsekuensinya. Ini teman-teman, karena kita semua tadi sudah melaksanakan ikrar dan sumpah maupun janji, marilah kita berpegang pada ikrar dan janji yang kita harus tepati tadi. Bagi mereka yang nantinya menyebarluaskan ke selain teman-teman kita yang ada di sini, nantinya akan menerima konsekuensinya. Kemudian tadi kan belum kita sepakati waktu terkait jalannya konseling kelompok kali ini. Untuk itu kita sepakati waktu terlebih dahulu. Saya menawarkan antara 40 menit sampai 45 menit. Apakah teman-teman menyetujui dan memilih yang mana, 40 menit atau 45 menit? Oh iya, 45 menit. Baik, pada tahap yang selanjutnya itu kan kita belum saling mengenal tadinya ya. Marilah kita perkenalan terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, hobi, dan kelebihannya. Misal saya mulai dari saya terlebih dahulu ya. Nama saya Jamaluddin Aditya Pratama, biasa dipanggil Jamal. Hobinya mancing misalnya. Lalu kelebihannya suka menabung, rendah hati, penyabar, dan tidak suka bohong. Gitu misalnya. Lalu bisa dimulai dari sekarang, sebelah sini mungkin kan ini sudah saling mengenal satu sama lain, dan tadi sudah kita sepakati peraturan apa saja yang harus kita taati pada diskusi kelompok kali ini. Mungkin teman-teman semua selanjutnya itu pada tahap yang selanjutnya itu konseling kelompok. Artinya itu kan intinya tahapan dari konseling kelompok ini nantinya itu meliputi pembentukan, peralihan inti dari kegiatan atau pembahasan bersama terkait pengentasan permasalahannya itu nanti di tahap kegiatan dan akhirnya nanti penutup ya.
begitu. Untuk ke tahap selanjutnya ini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ke tahap inti? Mungkin teman-teman semua. Oh iya, jadi ini teman-teman semua sudah pada siap semua. Oke, untuk itu di tahap selanjutnya itu mekanismenya seperti ini. Jadi teman-teman semua bisa menceritakan terlebih dahulu secara sekilas permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Jadi santai saja, karena ini kan diskusi bersama. Tadi kan juga sudah mensepakati peraturan yang harus kita taati terkait bahwa di dalam diskusi kelompok ini adanya asas kerahasiaan, dan nantinya apapun yang kita bahas ceritakan pada konseling kelompok kali ini tidak akan diketahui oleh siapapun selain kita yang ada di sini. Jadi mungkin bisa dimulai dari sebelah sini dulu. Apa yang menjadi unek-unek beban maupun permasalahan yang menjadi yang menjadi dalam diri teman-teman semua bisa diceritakan. Kan kita manusia di dunia ini mungkin ya tidak ada manusia di dunia ini itu tidak memiliki masalah. Pasti manusia di dunia ini memiliki masalah, sekecil apapun permasalahannya bisa diceritakan. Misalnya contoh permasalahannya itu saya sering datang ke sekolah terlambat Pak, karena kesiangan terus. Ini gimana ya caranya agar saya tidak terlambat terus pergi ke sekolah, misal seperti itu. Atau kan permasalahan di dunia ini kan banyak, teman-teman bisa menceritakannya, tapi ini untuk secara sekilasnya terlebih dahulu. Nanti setelah secara sekilasnya kita nanti kemudian kita sepakati mana yang urgent dan mana yang harus segera kita tangani permasalahannya. Setelah itu yang sudah kita sepakati bersama tadi permasalahannya, nah itu nanti yang akan menjadi pembahasan pada diskusi kali ini untuk kemudian kita bisa mentaskan permasalahannya. Nah, gimana ini tadi kan sudah untuk mbaknya selaku konseli, mungkin sudah ada pandangan untuk pemecahan permasalahannya. Ya sudah, jadi bisa diterapkan dari masukan atau tadi saran dari teman-teman semua terkait untuk mengentaskan permasalahan dari mbaknya. Kemudian karena ini waktu hampir mau habis, karena tadi kita menyepakati waktu 45 menit, maka sebelum kita cukupkan pada pertemuan kali ini, adakah teman-teman semua yang ingin menyimpulkan dari tadi permasalahannya dari mbaknya? Oh, mbaknya sendiri yang mau menyimpulkan. Oh ya, silakan Bu. Ya, benar. Ya, apa yang mbaknya simpulkan tadi semoga bisa sedikit membantu untuk pengentasan permasalahan yang dialami oleh mbaknya. Selanjutnya, adakah yang ingin menyampaikan kesan dan pesan dari setelah mengikuti konseling kelompok kali ini? Oh iya, silakan masnya. Oh iya, benar. Jadi dalam kehidupan pastinya kita memiliki suatu permasalahan, dan dari teman-teman semua yang
Belum kita bahas permasalahannya, mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali untuk mendiskusikan ini, karena dari permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini pastinya memiliki jalan keluar, namun jalan keluar itu pastinya kita dapat melalui dengan kesabaran. Yakinlah bahwa setiap permasalahan ada jalan keluarnya, dan untuk mendapatkan jalan keluarnya itu butuh dengan kesabaran. Nah, kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan doa, sebagaimana kita mengawali tadi dengan doa. Adakah salah satu yang memimpin doa? Ya, silakan Masnya. Nah, terima kasih banyak yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini mendapatkan kebermanfaatan untuk kita semua, sebagai pengalaman kita semua, sebagai menambah wawasan kita semua, merubah pola pikir kita semua untuk bisa mengatasi permasalahan melalui sudut pandang yang lebih baik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mau antusias dalam mengikuti kegiatan pagi ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.